Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uglika wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba- Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Nama ulun Badrun bin Adul bin Antung bin Jalal. Ulun adalah hadim daripada Rumah Al-Quran dan Rumah Al-Quran As-Salam, Komplek Dinar Mulia, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini, ulun ingin berbagi pendapat, berbagi pengalaman dengan kawan-kawan ulun, sahabat-sahabat ulun, dimanapun mereka berada, dan juga pengunjung channel YouTube kami dan subscriber kami dimanapun berada. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kurang lebih 76 video yang mengisahkan tentang pembicaraan ilmu pengetahuan tasawuf, dan ada 16 video yang mengisahkan tentang masalah ilmu fikih, dan juga sudah ada beberapa video yang mengisahkan tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi pian seberataan yang senang dengan ilmu tasawuf, silahkan pian menonton video kami dari video bagian 1 sampai bagian 76, semuaan tentang pembahasan masalah ilmu tasawuf. Dan juga ada pengenalan salat dari bagian 1 sampai bagian 5. Dan dalam kesempatan ini kita ingin membuat video yang berkaitan dengan sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita akan membuat video tentang Rasulullah ini yang cukup lumayan banyak lah. Jadi bagi pian-pian seberataan yang ingin terus mengikuti channel YouTube kami ini, silahkan subscribe. Hanya ada tulisannya di HP pian itu subscriber. Nah, lu tekan itu hilang sampai timbul gambar lonceng. Nah, jadi dapat pian sudah terhubung dengan channel kami dan bisa mengikuti video-video kami yang terbaru. Malam ini kita membicarakan tentang Rasulullah SAW, mengisahkan kisah Rasulullah SAW, yang mana Sidin itu menyebarkan agama Islam. Nah, sesudah Sidin menerima banyak wahyu sudah, dan sudah wahyu itu sudah terkumpul menjadi pelajaran. Kemudian Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan kepada umat. Maka mulailah Nabi kita Muhammad SAW itu menyampaikan agama Islam itu kepada umat itu dengan cara bersungguh-sungguh dan bersembunyi-sembunyi. Nah, artinya kadewani Rasulullah terang-terangan menyampaikan agama itu kepada masyarakat atau kepada umat pada zaman itu. Lalu dia menyampaikannya dengan bersembunyi-sembunyi. Mula-mula dilakukan itu dengan sembunyi-sembunyi dan pengikut beliau bertambah seorang demi seorang. Mereka disebut orang mukmin. Nah, jadi orang yang beriman dengan Nabi tadi percaya dengan Nabi, mau mengikuti apa yang disampaikan Nabi, lalu mereka dingarani dengan ngaran orang yang beriman. Artinya orang yang beriman. Jadi dibahasakan dengan bahasa di dalam Islam itu orang mukmin. Mukmin itu artinya orang yang beriman. Disebut juga mereka itu adalah orang muslim. Nah, ada juga yang menyebutnya dengan istilah orang muslim. Artinya orang yang beragama Islam. Apa arti orang yang beragama Islam? Orang yang beragama Islam itu adalah orang yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menuruti segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi daripada segala larangan Allah Taala sesuai dengan ketetapan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam agamanya. Nah, itu arti orang Islam. Dan orang yang tidak mempercayai akan Nabi Muhammad SAW
dan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka disebut orang kafir. Artinya orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad sendiri memakai penamaan dengan nama sahabat. Tidak ada bagi Nabi itu istilah itu disebut dengan istilah sahabat di zaman Nabi itu. Apa yang dimaksud dengan sahabat? Nah, sahabat itu adalah orang yang telah beriman dengan Nabi Muhammad SAW dan ia berjumpa dan bergaul dengan Rasulullah SAW semasa Rasulullah itu ada pada saat itu. Nah, jadi mereka itulah yang disebut dengan istilah ngarannya adalah sahabat. Kemudian orang-orang yang mula-mula beriman kepada Nabi Muhammad SAW, yang beriman dengan Nabi SAW itu mula-mula dari golongan perempuan, yaitu istri beliau sendiri, Siti Khadijah. Jadi yang pertama, ketika Nabi menerima wahyu dan menerima pelajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui daripada wahyu-wahyu yang dibawa oleh Jibril alaihissalam dan juga wahyu yang sampai kepada hati Sidin langsung, itu dikumpulkan sudah lalu disampaikan, dan yang pertama yang disampaikan adalah kepada bini Sidin, Siti Khadijah, dan Khadijah lah orang yang pertama yang mempercayainya dan beriman mengikuti Nabi Muhammad SAW itu dari pihak perempuan. Adapun dari golongan laki-laki yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dakwah Nabi SAW itu adalah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq adalah orang yang pertama dari golongan laki-laki beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari golongan anak-anak, yang pertama Bapak Islam mengikuti Nabi Muhammad SAW, beriman dengan Nabi SAW, beriman dengan Allah Ta'ala, itu dari golongan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib ini mulai kanak sidin sudah beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW dan sudah menjadi pengikut daripada Rasulullah SAW. Orang-orang yang beriman itu berusaha pula mengajak orang-orang lain supaya beriman. Nah, jadi sudah ada beriman ini karena membawai pulang lawan keluarganya. Nah, tetangganya dibawainya supaya beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan Rasulullah. Hari demi hari, waktu demi waktu, dan bertambahlah jumlah daripada umat Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Hingga tahun ketiga daripada tahun kenabian, artinya 3 tahun sudah Sidin berdakwah. Bapak Sidin berdakwah sudah 3 tahun, ada yang berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian Sidin pun berdakwah secara terang-terangan. Nah, lalu berdakwahlah dengan terang-terangan. Sampai Sidin berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Setelah mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah terang-terangan, lalu Sidin berdakwah dengan terang-terangan. Semenjak itu lah mulai menyebarkan agama Islam beliau dengan terang-terangan pada tempat-tempat yang terbuka di hadapan orang banyak. Nah, sudah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian barulah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah dengan terang-terangan. Sekiranya inilah yang kita sampaikan dan video kali ini, dan kita akan menyambung dengan video-video berikutnya tentang sejarah Nabi kita Muhammad SAW sejak beliau lahir dan sampai beliau wafat. Kita akan sambung terus sejak video-video kita ini untuk waktu yang akan datang. Bagi pian-pian sabadatan yang ingin terus mengikuti daripada kisah Rasulullah SAW, silahkan subscribe channel kami ini. Picik karena ada subscriber. Nah, itu picik lalu sambil kena gambar lonceng, tandanya pian sudah mengikuti channel YouTube kami, dan artinya supaya mudah mendapatkan mencari daripada channel kami ini. Kita sebagai seorang orang Islam, sebagai orang-orang Islam dan orang-orang yang beriman, maka mencintai Rasulullah itu adalah sebuah kewajiban bagi kita, dan itu adalah sebuah penyempurnaan iman bagi kita. Tidaklah kita ini beriman dengan iman yang sempurna kepada Allah dan Rasul-Nya
bila mana kita belum mencintai Rasulullah lebih daripada mencintai diri kita sendiri, lebih daripada mencintai anak kita, lebih daripada mencintai kedua orang tua kita dan seluruh manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita juga dijadikan oleh Rasulullah sebagai orang yang dicintai beliau dan bisa bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nantinya di akhirat di dalam surga Firdaus dengan berkat mencintai beliau dan mengikuti daripada syariat-syariat yang beliau bawa dan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.